Metode kedua yang akan kita diskusikan adalah moving average. Jadi syarat dari metode moving average dapat digunakan adalah data tidak berpola tren atau berpola musiman. Dan tujuan dari metode moving average ini adalah untuk menghilangkan atau mengurangi randomness dalam urutan waktu. Nah, masih dengan kasus yang sama ya, tentang kedai bakso, maka konsep dari moving average adalah untuk menentukan data forecasting, kita menggunakan beberapa data sebelumnya. Jadi contoh di sini ada metode forecast 3 periode, 4 periode, 5 periode, 6 periode, bahkan 7 periode. Jadi intinya periode ini adalah kita menggunakan beberapa data sebelumnya untuk kita gunakan dalam menentukan data forecasting. Contoh di sini yang warna merah adalah 3 periode. Jadi data di bulan Januari sampai Maret ini kita rata-rata, kemudian rata-ratanya kita gunakan untuk memforecast di bulan keempat. Kemudian kalau yang 4 periode berarti data di bulan Januari sampai April kita rata-rata dan kita gunakan untuk melakukan forecast di bulan ke-5. Sedangkan yang forecast bulan ke-5 ini kita menggunakan data dari bulan Januari sampai Mei untuk kita rata-rata dan rata-ratanya kita gunakan untuk membuat data forecast di bulan Juni. Nah, semakin banyak data atau periode yang digunakan, tentunya akan semakin baik nilai forecast yang nantinya diperoleh. Baik, kita akan menghitung berapa forecasting menggunakan metode moving average dari data penjualan kedai bakso Solo. Di sini kita menggunakan forecast period 3 periode, 5 periode, dan 6 periode, dan kemudian nanti kita hitung berapa nilai MAD, MSE, dan MAP dari akurasi errornya. Oke. Di sini untuk menentukan nilai forecast 3 periode, maka kita hitung rata-rata dari 3 data di atasnya. Jadi di sini kalau kita membuat forecast 3 periode, maka di bulan April kita peroleh forecast datanya dari bulan Januari dan Maret ini kita rata-rata. Kemudian kalau yang 5 periode, maka data forecastnya kita taruh di bulan Juni dan basis datanya adalah dari bulan Januari sampai bulan Mei kita rata-rata. Sedangkan kalau yang 6, maka kita taruh di bulan Juli dan basis datanya adalah rata-rata bulan 1 sampai bulan 6. Nah, kemudian dari perhitungan ini diperoleh kalau menggunakan 3 periode, maka forecast datanya di bulan November adalah ini, 5 periode ini, dan juga 6 periode diperoleh data berikut. Nah, kemudian kita hitung nih berapa nilai MAD, MSE, dan MAP yang merupakan akurasi error dari ketiga periode moving average yang kita gunakan di sini. Maka dari basis data di atas ini kita terjemahkan di bawahnya ini ya. Nah, di sini kita cari berapa nilai error, absolute error, error kuadrat, dan juga absolute error dibagi nilai aktual dikalikan 10%. Kemudian dari perhitungan ini nantinya kita dapat menghitung nilai MAD, MSE, dan MAP menggunakan rumus yang ada di sini. Dan akhirnya kita dapat menentukan untuk yang 3 periode nilai MAD-nya adalah 33,19, MSE-nya ini, dan MAP-nya 10,67. Sedangkan yang 5 periode ini adalah
nilai MAD, MSE, dan MAP yang diperoleh, dan 6 periode ini nilai MAD, MSE, dan MAP yang diperoleh. Jadi untuk informasi tambahan, nilai MAD, MSE, dan MAP ketika skornya itu menunjukkan nilai yang lebih rendah, maka itu menunjukkan metode yang paling baik digunakan. Jadi kalau sekilas kita coba bandingkan ya antara ketiga periode moving average yang kita contohkan di sini, maka skor yang paling rendah adalah forecast 6 periode dengan nilai MAP paling kecil yaitu 5,59%. Bahkan nilai MAD dan juga MSE-nya juga yang paling kecil. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa dari ketiga forecast period menggunakan moving average ini, data yang paling baik adalah dari forecast 6 periode. Sehingga kalau kita kembali ke data forecast di atas ini, maka kalau kita bandingkan 281,33, 297,60, dan 288, maka yang paling disarankan adalah kita menggunakan nilai 288 untuk kita gunakan sebagai data forecastingnya. Baik, itu untuk metode moving average. Berikutnya kita akan jelaskan metode berikutnya yaitu exponential smoothing.